Saya kira kemarin masyarakat di Jawa Tengah cukup bagus ya. Pak Jokowi lewat, mereka justru teriakan Ganjar gitu kan, itu cukup bagus juga itu gitu. Sebagai bentuk civil disobedience ya kepada otoritas tertinggi gitu. Atau mereka meninggalkan acara seperti di Cilacap ketika Pak Jokowi masih berpidato, itu juga sebuah reaksi yang bagus itu saya kira, yang menunjukkan bahwa tidak semua orang loh mau dibegitukan oleh beliau kan begitu. Itu saya kira harus mulai didengungkan seperti itu, civil disobedience kepada sebuah otoritas yang tidak patuh pada hukum, tidak patuh pada etika dan konstitusi. Halo sahabat integritas, kita bertemu kembali di program Buka Kartu, satu visi utama. Sahabat integritas, kali ini kita akan membahas pernyataan Jokowi yang menyebutkan bahwa presiden hingga menteri boleh berpihak dan berkampanye dalam konstelasi pemilu karena memiliki hak politik. Pernyataan ini mengundang kontroversi di tengah masyarakat, perdebatan banyak pihak, tentu saja pro dan kontra. Kita akan membahas ini dengan mengundang dosen dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan juga mantan Komisioner Bawaslu Bambang Eka. Selamat malam Pak Bambang Eka, apa kabar? Alhamdulillah, sehat, baik. Ya, Pak Bambang, sebelum kita masuk diskusi, mungkin bisa ceritakan sekarang aktivitasnya dan sibuknya apa? Saya mengajar di jurusan ilmu pemerintahan, Visipol UMY setiap hari, tapi juga saya punya ya kegiatan lah seperti teman-teman di ICW membentuk lembaga pemilu yang namanya KISP, Komite Independen Sadar Pemilu, yang membina anak-anak muda yang tertarik pada pemilu, bukan fungsi pemilu begitu. Oke, kalau di jam Bambang Eka ya, waktu di Bawaslu, apa yang besar gitu yang kemudian ini jadi interest publik, kemudian juga bagaimana Bawaslu merespon dengan juga cukup keras, seperti itu. Ada banyak peristiwa ketika zaman kami ya, yang paling teringat itu adalah palsu di MK itu, yang merubah perolehan suara partai ada berapa, ada 27-an kursi atau apa yang berubah waktu itu. Tapi yang bisa kita selamatkan mungkin tidak banyak ya, karena pesan kami juga informasi yang tidak memadai. Tapi saya berhasil menyelamatkan kursi di Papua dan ada beberapa kursi yang lain di Sulawesi Selatan, seperti itu. Jadi ada perpindahan suara. Kalau tidak ingin mengatakan penggelembungan ya untuk caleg tertentu dan hasil batalkan itu lalu mengembalikan kepada yang berhak begitu. Itu yang paling. Kalau godaan-godaan atau intervensi, Mas Bambang? Ya jelas banyak ya, terutama waktu kita menginvestigasi soal dana kampanye ya. Jadi ada uang yang tidak jelas pemiliknya siapa gitu. Dari PPATK dan kemudian kita berusaha melakukan investigasi ya. Adalah banyak termasuk tekanan, termasuk ancaman kepada tapi saya anggap biasa saja. Karena kita juga tahu tidak mungkin juga mengungkap itu secara detail ya. Kita juga minta tolong ICW waktu itu, karena kita tahu teman-teman ICW biasanya bisa investigasi, tapi memang di dalam pemilu kita ini yang namanya illicit money itu luar biasa gitu. Jadi zaman itu saja sudah terjadi gitu, apalagi sekarang, maksud saya begitu. Jadi tidak ada yang sungguh-sungguh sebetulnya untuk mengurangi pengaruh illicit money ini dalam pemilu kita, dan ini saya kira yang sangat memprihatinkan. Dalam banyak kasus ya politik uang dalam pengertian uang-uang yang ilegal itu yang sangat kita tidak bisa deteksi ya. Saya masih pernah memanggil sebuah stasiun televisi yang menyiarkan acara capres yang 2 jam full tanpa jeda iklan gitu, yang kan pasti mahal sekali gitu. Ditemukan adanya bukti pembayaran. Ini menarik gitu. Ternyata pembayarannya cash katanya, jadi tidak pakai transaksi elektronik sehingga tidak bisa terdeteksi gitu. Jadi hal-hal yang seperti itu ya luar biasa sekali, yang menjadi pengalaman yang sangat menarik.
sekaligus sangat memprihatinkan dalam pemilu kita gitu, dan tidak ada sampai detik ini belum ada sungguh-sungguh untuk mengatur dengan jelas uang politik itu yang beredar dalam pemilu. Saya kira itu yang paling memprihatinkan. Oke, Mas Bambang, kita ke isu yang kekinian ya, yang terbaru Presiden berkampanye. Komentar Mas Bambang? Ya, pertama tidak berkampanye saja orang sudah punya hati ketidaknetralan dari aparat negara ya, dari banyak sekali sejak mulai kasih bicara Ganjar Aiman ya. Aiman ya, itu kita sudah tahu dan sangat prihatin ya dalam persoalan-persoalan. Nah, aparat terlibat terlalu jauh dalam pemilu kita. Nah, ditambah lagi dengan presiden itu tentu makin menjauhkan pemilu dari kata jurdil itu ya, hingga kemudian makin prihatin seorang simbol sentral dalam kita ini tampaknya tidak menggunakan penafsirannya terhadap undang-undang pemilu, tanpa kemudian memastikan bahwa itu bisa berdampak luas, terutama kepada ASN, kepada aparatur sipil militer, kemudian tidak netral begitu. Tentu sangat berbahaya bagi pemilu kita. Kalau kita bicara pemilu, independensi dan netralitas itu bagian yang tidak dari proses itu, tidak hanya bagi penyelenggara, tapi juga aparatur yang dalam tanda petik menguasai sumber daya negara ya, dan itu menjadi masalah yang serius ketika sumber daya negara itu kemudian dipergunakan untuk kepentingan politik satu kelompok atau satu pasangan. Itu tentu akan membuat konstelasi politik menjadi tidak sehat, tidak imbang, dan tidak begitu, sehingga ini saya kira sangat potensi untuk menimbulkan publik yang keras terhadap itu, tetapi juga menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap integritas proses pemilu. Di situ yang saya kira sebagai kepala negara mesti memikirkan bangsa dan negara ini gitu ya, karena ya, setiap pemilu pasti berpotensi menimbulkan konflik ya, dan pernyataan itu sama seperti memicu sebuah konflik yang lebih besar lagi begitu, dan ini saya kira yang harus difikirkan oleh siapapun yang jadi pusat sentral dalam politik kita, yang kemudian mengeluarkan pernyataan itu harus terukur dan harus kemudian menyadari bahwa dia punya efek pada persepsi orang banyak begitu ya. Termasuk sebetulnya kita pengamat ini juga sebetulnya harus hati-hati ketika menyampaikan sebuah pendapat gitu ya. Kan banyak juga pengamat kita itu yang kadang-kadang lebih buzzer daripada buzzer gitu ya. Bukan lagi pengamat tapi lebih mirip jurkam gitu ya. Itu juga kadang-kadang tidak etis sebetulnya. Tapi di kita itu kan yang punya kode etik kan cuma penyelenggara pemilu ya. Yang lain nggak punya gitu. Apalagi peserta pemilu tidak ada kode etik, kemudian pemilih juga tidak terikat pada kode etik. Stakeholder yang lain ya, termasuk lembaga survei, media massa, para pengamat itu nggak punya kode etik sama sekali, dalam pengertian ya seolah-olah ketika dia membuat pernyataan itu dia berada di ruang hampa, tidak berpengaruh apapun kepada masyarakat yang lain gitu. Padahal kan tidak seperti itu seharusnya gitu. Seharusnya pengamat tuh punya tanggung jawab moral juga gitu. Tapi kadang-kadang ya kita lihat ya kita bisa mengerti lah, mungkin sudah dibayar atau apa gitu, tapi tidak memperhatikan bahwa publik kita itu bukan sepenuhnya publik yang literasi politiknya baik begitu, sehingga kemudian resiko-resiko menimbulkan problem konflik yang lebih luas itu yang harus dipikirkan oleh kita semua. Saya kira begitu Mas Emerson, yang paling saya khawatirkan dari pernyataan itu. Ya, walaupun memang kalau masyarakat menilai kan Presiden terkesan gitu ya Mas Bambang ya, sudah mulai kampanye ya. Dan tadi Mas Bambang menarik bicara soal etik, walaupun juga isu penegakan etiknya mau seperti apa. Betul. Di luar itu beberapa orang mengkritisi soal Bawaslu ini kok kelihatannya adem-adem aja gitu ya, melempem gitu. Mas Bambang, ini komentarnya soal Bawaslu kita nih, yang sekarang apa ya, kelihatannya cuma jadi penonton. Terakhir mungkin
ya kita bisa lihat Bawaslu bilang mengirimkan surat mengingatkan lagi soal rambu-rambu apa ya cuma segitu aja Pak Mas Bambang. Padahal kalau Ya, kita lihat ada pelanggaran kan kelihatannya sudah mulai masif gitu ya, ya, apa terang menderang, tidak hanya bicara soal penggunaan fasilitas negara, tapi juga banyak temuan-temuan lain yang masyarakat agak geram, kesel gitu ya. Kok Bawaslu tidak bertindak, tidak melakukan apa tindakan-tindakan yang lebih apa tegas begitu, Mas Bambang. ya, ya. Ada dua hal saya kira yang harus kita perhatikan. Satu sisi memang Bawaslu itu ya namanya aja keren, tapi kewenangannya tidak seperti yang eh, sesungguhnya diharapkan oleh publik ya. Dalam beberapa hal tindakan-tindakan sangat tergantung kepada institusi lain seperti kepolisian, kejaksaan dan sebagainya untuk perkara-perkara pidana. Tetapi sebetulnya Bawaslu itu bisa melakukan sesuatu yang membangun opini publik yang kuat misalnya tentang integritas pemilu itu gitu. Dia tidak perlu masuk ke kasus, tapi mungkin dia bisa dengan membuat garis yang tegas tentang netralitas misalnya, dan kemudian eh, apa dalam soal netralitas aparat itu juga sebetulnya ada hal yang susah dilakukan oleh Bawaslu karena penindakannya kan dikembalikan kepada atasannya yang berhak menjatuhkan sanksi, dan tidak itu membuat seringkali tidak efektif gitu ya, tidak efektif. Ya, ada beberapa kasus dulu pernah terjadi ya di pilkada tapi di Jawa Tengah. Ada ASN yang tidak netral, dinyatakan tidak netral, kemudian diminta untuk dilakukan tindakan oleh bupatinya, malah oleh bupatinya dipromosikan, bukan pada posisi yang lebih baik begitu ya, karena dia justru mendukung bupati. Nah itu kan seperti sikap yang luar biasa lah begitu dalam perilaku kita. Sekarang mungkin ada sanksi pidana dan segala macam, tapi itu juga bukan perkara yang mudah untuk dibuktikan di lapangan, apalagi nanti menyangkut hal-hal yang bersifat material yang berkaitan dengan bukti dan segala macam yang seringkali kemudian juga Bawaslu kesulitan dalam hal itu. Itu satu hal. Tapi di sisi yang lain tentu ada aspek harapan masyarakat terhadap lembaga penyelenggara maupun pengawas pemilu, bahwa mereka menunjukkan kinerja, mereka menunjukkan sebuah sikap yang mengkritisi tindakan-tindakan yang menyimpang, yang berbahaya terhadap integritas proses dan hasil pemilihan umum. Itu saya kira harus mereka gencar gitu ya. Tapi kan kita melihat tidak banyak sikap itu dipertunjukkan, kan. Akhirnya Bawaslu lebih mirip sebuah birokrasi ya daripada sebuah institusi penegakan hukum yang kemudian mempunyai keberanian yang cukup untuk membuat deterrence pada pihak-pihak yang melakukan melanggaran begitu. Saya kira itu yang masih sangat kurang, apalagi kemudian teman-teman Bawaslu mengandalkan atau mengedepankan pencegahan di belakang penindakan. Itu tidak bisa, pencegahan dan penindakan itu harusnya sejalan. Kalau saya seperti itu posisinya. Kita tidak bisa kemudian udah pencegahan ya kita depankan penindakan. Ya kalau orang begitu, orang kemudian tidak merasa bahwa melakukan tindakan yang tidak tepat dalam konteks atau tidak benar dalam konteks pemilu perlu dihindari begitu, karena nanti kan paling teguran aja kan begitu, dan tidak ada suatu tindakan yang betul-betul menimbulkan efek jera begitu. Ini juga salah satu kelemahan. Tapi kita juga harus objektif melihat bahwa regulasi pemilu kita itu banyak sekali kelemahannya, banyak kekurangannya ya. Sanksi hukum atau sanksi pidana yang sering dihasilkan dari sebuah upaya keras dilakukan oleh teman-teman Bawaslu, seringkali di pengadilan juga jatuhnya hanya hukuman percobaan seperti itu, yang kemudian tidak menimbulkan juga efek jera gitu. Padahal kemudian effort untuk melakukan penegakan hukum itu cukup berat misalnya ya, dalam bahas pembuktian, dalam hal segala macam. Ini juga saya kira kita harus menempatkan posisinya secara proporsional gitu. Tapi tentu teman-teman Bawaslu mestinya tetap harus memperhatikan harapan publik, terutama dalam persoalan ini, dalam kasus netralitas presiden misalnya, mestinya adalah pernyataan yang sedikit memberi penekanan
apa yang harus dilakukan, apa yang harusnya dihindari oleh presiden sebagai kepala negara, sebagai figur sentral dalam politik Indonesia misalnya. Walaupun jelas undang-undang kita mengatakan dia berhak diikutkan dalam kampanye, tapi kan dia bukan petahana yang sedang berkampanye untuk mempertahankan posisinya begitu. Tentu ini ada sesuatu yang harus digarisbawahi bahwa kehadiran dia dalam kampanye pemilu di 2024 ini adalah diikutkan, dan dalam diikutkan itu tentu harus ada prosedur-prosedur seperti apa yang harus dipenuhi sehingga kemudian itu tidak cukup dengan surat, harusnya suratnya terbuka begitu sehingga semua orang bisa mengawasi presiden ini sedang kampanye, sedang cuti atau bagaimana begitu kan, itu harus dipertegas begitu sehingga kemudian adalah suara Bawaslu yang membuat ya penafsiran itu tidak menjadi liar seperti yang sekarang ini begitu. Saya kira kalau itu yang dilihat dari pemberitaan Mas Bambang itu disebut bahwa surat ini sebenarnya sudah dikirim sebelum ada pernyataan dari Pak Jokowi yang kemudian menimbulkan kontroversial, dan itu juga surat yang bersifat umum ya, mendasarkan pada undang-undang pemilu. Undang-undang pemilu ya. Di luar itu juga menarik Mas Bambang. Jadi undang-undang pemilu kan hanya mengatur tentang misalnya presiden juga menteri. Ini ada pertanyaan menggelitik dari netizen Pak Mas Bambang. Kalau Ibu Presiden gimana Pak Bambang ya? Iya. Jadi kan pertama dia memang bukan pejabat mungkin publik ya. nggak boleh salam 2 jari gitu ya. Nah kalau Bu Presiden boleh apa enggak tuh Mas Bambang? Iya, presiden ibu negara itu bukan sebuah posisi jabatan publik yang resmi dalam pengaturan undang-undang kita. Namun begitu kalau beliau ada di dalam kendaraan dinas itu jadi masalah gitu. Karena tempatnya nggak benar itu. Kendaraan dinas tidak boleh dipakai untuk berkampanye walaupun itu untuk anaknya sendiri gitu. Dia harus pakai mobil pribadi kalau mau begitu. Yang bisa kita persoalkan adalah kendaraan dinas itu. Karena kendaraan dinas itu dibiayai oleh APBN, ya, bahan bakarnya juga oleh APBN, dan Anda tidak boleh menggunakan meskipun Anda berhak memakai, tidak boleh menggunakannya untuk kampanye. Kita seringkali kan lupa itu sedang naik mobil dinas atau naik mobil pribadi. Nah, yang jadi masalah kan menurut saya itu harus ditarik garis jelas. Kalau memang berniat kampanye ya harus pakai kendaraan pribadi. Karena itu diatur dalam undang-undang pemilu kita, termasuk fasilitas yang tidak boleh digunakan. Yang boleh digunakan oleh presiden, ansih presiden itu adalah pengamanan. Ya, termasuk pesawat terbang, termasuk mobil, termasuk rumah dinas itu tidak boleh dipakai. Tapi kan Pak Jokowi beberapa kali mengumpulkan relawan di Istana Negara, entah di Bogor, entah di Jakarta ya kan, itu juga sebetulnya nggak layak dan nggak pantas dilakukan begitu. Kalau dibilang di luar jam kerja gimana? Pak Bambang ya, dia bilang Presiden kan ada kita pertemuan dengan ketua umum partai politik gitu ya. Dia bilang ini kan di luar jam kerja gitu. Presiden tuh 24 jam Mas. Kalau enggak nanti namanya kita nggak punya presiden. Jangan-jangan pas presiden tidur kita nggak ada presiden begitu. Kayak gubernur Jawa, gubernur DKI ya, ada pelanggaran dia sedang tidur gitu terus pelanggarannya nggak ada begitu. Itu namanya bukan pejabat publik. Pejabat publik seperti presiden, gubernur, bupati itu ya sebetulnya 24 jam melekat pada posisi dia gitu. Sehingga kalau dia mau berkampanye ya tegas harus cuti gitu. Tapi soal cuti ini ya saya juga jadi bertanya. Kalau presiden cuti kampanye untuk dirinya sendiri karena dia petahana, kita bisa maklumi ya karena dia harus mempertahankan kekuasaannya. Tapi kalau dia cuti kampanye untuk orang lain, pertanyaannya berarti dia lebih mementingkan urusan keluarganya orang lain itu timbang urusan negara, kan begitu? Ini kan melanggar sumpahnya sebagai presiden, mendahulukan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadi dan keluarga misalnya. Kita harus persoalkan itu ketika dia cuti gitu. Karena bagaimanapun posisi sebagai presiden itu walaupun bisa didelegasikan pada wakil presiden, itu bukan posisi yang sederhana gitu. Karena dia melekat pada sumpah dan janjinya itu harus
mendahulukan kepentingan bangsa dan negara gitu. Menurut saya tuh bisa jadi persoalan etis yang lain gitu. Belum lagi persoalan ini ya, Mas Bambang ya. Presiden cuti ngajuin ke presiden lagi. Itu Nah, prosesnya iya. ya. Itulah Jokowi kirim surat ke Jokowi itu Jokowi jadi kirim job. surat kepada Presiden Jokowi. Itulah yang saya katakan, kasus ini sebetulnya harus beyond the law ya. Karena kalau dengan hukum saja kita melihatnya, ya jadi ketawaan tadi itu gitu. Presiden mengajukan cuti kepada dirinya sendiri kan gitu. Nah, kalau kita meletakkannya sebagai beyond the law, maka kita harus melihat ini sebetulnya ada persoalan etis yang sangat besar gitu. Ketika dia harus minta izin kepada dirinya sendiri, itu kan sebetulnya sama saja sebetulnya. Ya dia mau lakukan apapun sebetulnya sah-sah saja kan begitu secara hukum. Tapi kemudian kan cuti itu sebetulnya adalah tidak hanya sebuah peristiwa administratif dalam konteks itu, tapi ada juga peristiwa etisnya di situ. Ada nilai moralnya bahwa kalaupun dia harus cuti itu adalah sebuah peristiwa yang harusnya sangat penting dan sangat luar biasa dalam konteks seorang presiden. Sekali lagi, bahkan untuk kampanye dia mestinya kan mengeluarkan surat cuti itu 1 minggu sebelumnya kan begitu. Sehingga kemudian surat itu oleh Menteri Sekretaris Negara disampaikan oleh KPU KPU atau ke Bawaslu. Itu satu hal. Persoalan yang lain sebetulnya dengan kasus ini dia kan dilibatkan ya, bukan mempertahankan kekuasaan sebagai incumbent. Pertanyaannya dia itu sebagai juru kampanye atau sebagai penyelenggara kampanye atau tim pelaksana kampanye, semua itu kan juga harus terdaftar seharusnya. Ya. Ya kan harus terdaftar di KPU. Nah itu tentu bukan perkara yang sederhana juga secara administratif. Sekali lagi Presiden harus membuat itu sebelum dia terjun ke lapangan, sehingga kemudian semua fasilitas yang melekat pada dia bisa dilepaskan, kemudian dia terjun sebagai seorang Jokowi misalnya ketika dia harus berkampanye. Nah ini saya kira menjadi persoalan teknis yang tidak sederhana mestinya, yang juga harus dipahami oleh Presiden maupun oleh masyarakat bahwa yang boleh berkampanye itu adalah juru kampanye yang terdaftar. Ya, dia ada atau tim pelaksana kampanye yang juga terdaftar di KPU. Itu juga kan nggak pernah diulas di situ dalam soal ketika Presiden berkampanye. Kan itu sangat berbeda kalau dia berkampanye untuk dirinya sendiri karena dia adalah peserta pemilu kan begitu. Dia peserta pemilu, dia punya hak untuk mengkampanyekan dirinya sendiri. Tapi dalam kasus seperti ini kan dia bukan peserta pemilu. Gitu. Sehingga dia dalam posisi mestinya adalah jadi juru kampanye atau jadi pelaksana kampanye gitu. Dan itu ada aturannya juga, tidak sekedar kemudian dia cuti lalu dia bisa kampanye, dia harus mestinya juga didaftarkan oleh tim kampanye kepada KPU dan kepada Bawaslu untuk bisa berkampanye. Sehingga sebetulnya kalau berpikir kita secara mendalam, menurut saya makna Presiden boleh kampanye itu harusnya dalam pengertian kalau dia dalam posisi sebagai incumbent, kemudian maju lagi, lalu dia berkampanye. Dalam posisi itu semua orang bisa memaklumi bahwa dia punya hak untuk berkampanye. Tapi dalam posisi dia tidak lagi bisa mempertahankan kekuasaan karena sudah habis masa jabatannya pada periode kedua seperti ini, ya mungkin posisi yang paling baik itu adalah dia bersikap netral gitu. Bersikap netral terhadap kampanye presiden. Tapi kalau kita merujuk apa yang dilakukan SBY tahun 2014, dia berkampanye tapi untuk partai, bukan untuk calon presiden gitu. Itu berbeda sekali begitu, karena dia ketua partai tentu kita bisa maklumi. Itu pun dia harus cuti dan harus tidak melekat kepadanya atribut-atribut kekuasaan sebagai presiden. Dia hanya fungsi pengamanan karena dia masih presiden yang aktif, itu yang boleh dilakukan. Tapi memang Mas Emerson, Mas Adi, saya kira sudah waktunya kita bicara tentang adanya undang-undang konflik kepentingan ya. Sehingga itu harus diperjelas.
yang dimaksud konflik kepentingan itu sampai tingkat seperti apa gitu, termasuk dalam proses politik, dalam proses kampanye ini gitu. Karena sebetulnya selama ini konflik kepentingan itu kan disembunyikan di berbagai macam kegiatan politik yang sesungguhnya menggunakan APBN tetapi untuk kepentingan politik partai maupun kandidat maupun yang lain-lain ya. Seperti melakukan bansos, memberikan apa segala macam, itu mestinya ada garis yang tegas. Sebetulnya dari mulai program-program yang harus masang baliho lalu foto kepala negara atau kepala daerah lebih besar daripada programnya, itu harusnya sudah diatur gitu. Karena itu termasuk konflik kepentingan. Ngapain dia nampang di situ gitu? Karena kan sebetulnya yang perlu disampaikan kepada publik sebagai akuntabilitas kan programnya, kan begitu. Bukan orangnya yang nampang. Tapi ya kita kan menganggap itu hal yang biasa gitu ya. Ada Undang-Undang 30 2014, tapi saya kira belum secara rinci bagaimana membatasi apa yang disebut konflik kepentingan dan bagaimana itu harus dihindari oleh pejabat publik kita gitu. Karena saya melihat persoalan ini pejabat publik kita tidak terlalu aware ya. Bahkan termasuk penggunaan kendaraan dinas dipakai untuk belanja ke pasar, itu kan mestinya nggak pantas juga dilakukan begitu. Tapi inilah konflik kepentingan seperti itu kita dianggap sebagai satu hal yang biasa, dan karena itu sudah terlalu biasa, lalu kemudian kita tidak merasa itu perlu diatur. Sehingga kemudian ketika model-model pork barrel politics itu ya, menggunakan anggaran negara untuk keuntungan partai atau keuntungan politik dari seseorang, itu dianggap sebagai hal yang biasa saja. Tidak ada satu hal yang dianggap melanggar hukum, melanggar kepantasan, norma sosial. Mudah sekali orang kemudian menggunakan fasilitas negara dan segala hal yang melekat pada dirinya itu, pada kewenangannya, pada tanggung jawabnya untuk keuntungan politik. Dan ini saya kira yang harus mulai kita pikirkan ke depan gitu. Teman-teman di visi integritas saya kira punya hak untuk berbicara itu tentang bagaimana kita harus membatasi konflik kepentingan antara pejabat dengan kepentingan politik dia. Ya, Mas Bambang, tadi dampak dari statement Presiden ini kan ya selain terkait dengan etika yang kita sangat sayangkan, tapi juga ada dampak yang kedua yang daya rusaknya yang begitu besar. Bagaimana kemudian birokrasi ASN atau penyelenggara negara menafsirkan ini sebagai komando keharusan ya, untuk mendukung siapa yang didukung oleh presiden gitu ya, dan sumber daya negara termasuk sumber dana negara bisa saja digunakan untuk kepentingan pemenangan kandidat tertentu. Saya tadi barusan diskusi dengan salah satu guru, ini barusan dia dikumpulkan oleh kepala sekolah mengaku dikumpulkan oleh kepala dinas, kepala dinas mengaku dikumpulkan oleh aparat penegak hukum yang katanya gitu ya, kalau dalam pemilu jangan nengok kanan kiri gitu ya. Yang dilakukan harus melihat ke tengah katanya. Itu kan simbol yang mengarahkan agar sumber daya negara ini memenangkan kandidat tertentu. Nah, pertanyaan saya, kalau kemudian tadi Mas Bambang lihat Bawaslu susah untuk diharapkan karena punya kelemahan bawaan gitu ya, dan faktor-faktor yang lain. Nah, kita nih di masyarakat sipil, di orang-orang yang ingin pemilu menjadi tempat pertarungan yang adil gitu ya bagi semua kandidat, apa yang bisa kita lakukan nih, Mas Bambang? Iya. Ya, saya kira gerakan civil society ini perlu berjejaring semakin kuat gitu ya menghadapi perilaku-perilaku penyimpang seperti ini ya. Kita mungkin bisa melakukan pemantauan bersama terhadap netralitas ASN ini karena sebaran mereka yang cukup besar ya di seluruh wilayah. Ya, ada banyak kekhawatiran saya tentang ASN ini. Pertama, jumlahnya yang cukup besar. Kedua, posisi mereka yang mengelola APBN dan APBD yang punya potensi untuk disalahgunakan.
Dan yang ketiga, mereka itu sebetulnya secara sosiologis, secara sosial punya pengaruh di tengah masyarakat gitu ya. Saya tinggal di desa dan banyak orang bertanya kepada saya mana yang harus dipilih karena mereka menganggap saya orang yang well informed. Dan di samping orang-orang seperti saya yang kebetulan dosen, ya ASN pilihan yang lain untuk bertanya siapa yang harus dipilih. Karena bagi sebagian orang 3 calon ini cukup membingungkan begitu. Itu bisa sangat mempengaruhi begitu. Dan kalau teman-teman ASN sudah merasa bahwa mereka mendapat lampu hijau untuk melakukan ini, tentu akan terjadi sebuah perilaku menyimpang yang makin luas, makin besar gitu. Dan civil society saya kira perlu melakukan counter terhadap itu ya. Ini berangkat dari ide teman-teman di Bantul ya tentang politik uang itu. Ada gerakan kentongan. Saya kira kita perlu pikirkan juga itu masyarakat sipil. Setiap kali Pak Jokowi turun kita pukul kentongan bareng-bareng gitu ya. Sambil mengingatkan, Anda tidak boleh melakukan ini itu kan gitu. Tidak boleh menyalahgunakan kekuasaan. Begitu juga teman-teman ASN gitu. Jadi waktu itu kita berpikir ini tentang politik uang waktu itu ya di Bantul. Jadi masyarakat bergerak masing-masing di rumah punya kentongan. Kalau ada orang masuk menawarkan duit, dia pukul kentongan, itu orang sudah tahu gitu. Itu seperti dianggap pencuri yang masuk ke suatu wilayah gitu kan gitu. Itu akan menarik itu sebagai sebuah gerakan atau sosial ketidakpatuhan sosial ya yang mungkin tidak berbiaya besar tetapi bisa membuat sebuah gerakan yang cukup penting gitu. Saya mikir gitu ya, kalau kita bisa rame-rame pukul kentongan setiap kali ada pejabat yang menyalahgunakan kewenangan, nggak usah kemudian protes gitu. Ketika orang tanya ada apa kok pukul kentongan, ada maling gitu aja. Ini maling masa depan negara, masa depan negara begitu kan. Itu mungkin akan membuat jadi sebuah gerakan yang sangat masif gitu. Tapi itu kan kalau bisa organik tentu sangat sangat menarik gitu. Tapi saya kira teman-teman masyarakat sipil memang harus bergerak kembali. Kan semakin sedikit nih yang peduli dengan pemilu ya. Kita harus jujur, dari sisi pemantau pemilu juga semakin sedikit karena memang anggaran juga tidak tersedia. Tetapi kita juga tidak bisa membiarkan pemilu ini diurus oleh orang-orang yang dalam tanda petik ya bermasalah begitu, termasuk dari penyelenggara kita ini kelihatannya Mas Emerson ya Mas Adi, agak tersandra gitu ya. Beberapa saya lihat tidak cukup clear gitu posisinya sehingga kemudian berani meneriakkan sesuatu gitu. Saya nggak tahu apa yang menyandera mereka gitu ya, apakah janji-janji politik atau apa, saya nggak tahu ya. Karena pada saat seleksi mereka menyanderakan diri sendiri. Ya, beberapa seperti itu saya lihat begitu. Jadi kemudian bebannya jadi sangat berat begitu. Dan beberapa sudah kena semprit DKPP kan, sehingga kemudian mungkin jadi tidak terlalu apalagi lah gitu. Kita tentu hanya bisa berharap masyarakat sipil mengembangkan metode pemantauan kita yang lebih efektif bersama-sama tentunya berjejaring. Saya suka itu ada jaga pemilu jurdil itu yang saya kira perlu didukung bersama-sama ya dengan berbagai macam gerakan gitu sehingga kemudian kita bisa mengawasi gitu. Saya kira kemarin masyarakat di Jawa Tengah cukup bagus ya, Pak Jokowi lewat mereka justru meneriakan Ganjar gitu kan, itu cukup bagus juga itu gitu sebagai bentuk civil disobedience ya kepada otoritas tertinggi gitu. Atau mereka meninggalkan acara seperti di Cilacap ketika Pak Jokowi masih berpidato, itu juga sebuah reaksi yang bagus itu saya kira, yang menunjukkan bahwa tidak semua orang loh mau dibegitukan oleh beliau kan begitu. Itu saya kira harus mulai didengungkan seperti itu, civil disobedience kepada sebuah otoritas yang tidak patuh pada hukum, tidak patuh pada etika dan konstitusi gitu. Saya kira ini menjadi penting karena dengan demikian dia harus melakukan koreksi paling enggak gitu. Dan saya kira itu juga harus dilakukan pada pejabat-pejabat lain di bawahnya gitu. Apakah itu camat, apakah itu PJ gubernur, PJ bupati yang kemudian juga mulai miring-miring gara-gara merasa mendapatkan angin segar dari ketidaknetralan kepala negara. Nah ini saya kira
kita perlu sama-sama perhatikan gitu. Saya kira tentu akan sangat sulit untuk melakukan 100% bisa kita awasi semua, tapi paling tidak di tempat-tempat yang cukup penting sebagai battleground dari pemilu ini, terutama di Pulau Jawa, itu bisa menjadi sebuah movement yang luar biasa dampaknya kepada pemilu kita gitu. Jadi jaga pemilu itu menurut saya inisiatif yang bagus, harus kita dukung bersama, dan saya kira juga penting untuk bersama-sama kita melakukan itu, tidak hanya teman-teman yang bergabung dalam jaga pemilu. Saya kira begitu. Mas Bambang, kalau ibarat bola nih, Pak Jokowi ini dalam posisi sebenarnya cukup disemprit oleh wasit atau udah dapat kartu kuning sebenarnya? Ya, menurut saya kartu kuning pertama harusnya sudah diberikan, tinggal nunggu kartu kuning kedua gitu ya. Jadi sikap-sikap beliau yang sesungguhnya menunjukkan tidak netral itu sebetulnya sudah kelihatan beberapa kali ya. Dan itu tidak ada sanksi yang tidak ada berani yang menegur ya. Dari sejak awal sebetulnya sangat bisa dipahami. Kita itu tidak pernah ada dalam satu kondisi yang terjadi seperti saat ini, ketika ada kandidat yang maju yang kebetulan punya hubungan keluarga dengan presiden yang sedang berkuasa. Situasi seperti ini nggak pernah kita alami gitu. Sehingga mungkin semua jadi kikuk kan begitu. Semua jadi kikuk, termasuk penegak hukum, dalam hal ini KPU, Bawaslu terutama, jadi serba salah gitu. Apalagi mereka itu kan sebetulnya bertanggung jawab kepada presiden. Ya. KPU dan Bawaslu itu kan harus melaporkan hasil pekerjaannya kepada presiden, dan tidak ada institusi lain gitu ya. Kalaupun dengan DPR ya lebih sebagai ya pengawasan politik gitu. Tapi presiden sebetulnya. Dan kalau dengan posisi anaknya maju sebagai kandidat seperti itu, tentu posisi KPU dan Bawaslu itu ya ke posisi yang sangat tertekan gitu, karena dia dalam tanda petik kan dia itu bawahannya presiden yang melantik presiden, atau kalaupun diberhentikan oleh presiden, sementara dia harus mengawasi presiden dalam konteks ini. Ini kelihatan sekali ada rasa kikuk ya di situ. Saya kira ini juga nanti bagian penting bagaimana mestinya kita mengatur situasi seperti yang terjadi hari ini dalam undang-undang pemilu yang akan datang. Bagaimana kalau ada hubungan kekerabatan sedekat ini, mestinya harusnya ada regulasi yang lebih spesifik mengatur tentang itu. Makanya saya usulkan tadi itu ya, supaya ada undang-undang konflik kepentingan yang lebih jelas tentang hal ini. Ya, saya kira itu yang mungkin sangat penting kita perhatikan dalam posisi ini. Jadi menegaskan sekali lagi Mas Bambang bahwa Pak Jokowi sebenarnya sudah layak dapat kartu kuning pertama ya? Sudah dapat harusnya. Sudah dapat pertama. Ketidaknetralan dia dalam pemilu di 2024 ini. Iya. Suka atau tidak, aktivitas dia muter-muter Jawa Tengah belakangan ini kan sebetulnya kampanye terselubung kan gitu. Ya. Itu harus clear lah itu soal itu. Bagaimana dia sibuk kesana kemari. Ya, saya kira calon presiden paling enak itu Prabowo ya, nggak perlu kampanye. Yang sibuk kampanye Pak Jokowi justru. Dia nggak perlu hadir kesana kemari gitu. Ada orang lain yang sibuk kampanye gitu. Ya. Saya kira itu orang sudah melihat itu. Masyarakat kita di bawah, tidak hanya kita yang dalam tanda petik cukup mempunyai informasi dan terpelajar. Masyarakat kita di bawah melihat itu kok. Itu sebabnya ketika beliau lewat mereka teriak Ganjar-Ganjar itu sebetulnya menurut saya, suka atau tidak suka, itu adalah bentuk sebuah protes yang sesungguhnya terbuka dilakukan kepada beliau gitu. Maka sampai Bu Iriana mengeluarkan tangan itu kan karena dia melihat di luar orang mengancungkan 3 jari misalnya, karena Jawa Tengah kan basisnya Ganjar gitu. Itu kan menunjukkan sebuah penolakan sebetulnya. Tapi kita tentu kalau berpegang pada regulasi, pada standar hukum ya selalu bisa diakali hukum kita itu gitu. Selalu bisa diakali. Tapi kan ada yang nggak bisa diakali, itu rasa keadilan itu. Saya kira ini yang menjadi problem kita hari ini gitu. Ketika pimpinan negara tertinggi ya, tidak hanya kepala pemerintahan tapi juga kepala negara
tidak abai pada hukum, pada etika, tentu akan berdampak luas kepada semua yang di bawahnya gitu. Pasti seperti itu. Dan itu adalah bibit-bibit yang tidak baik bagi civil disobedience, saya kira. Itu yang mungkin juga perlu difikirkan ke depannya. Oke, Pak Ihsan. Ya, Pak Bambang, Ya. Menarik diskusinya. Jadi Yap. ini kita mengingatkan juga ke semua pihak. Presiden sudah dapat kartu kuning pertama, kemudian Bawaslu sebaiknya juga harus lebih aktif gitu ya. Betul. Kemudian masyarakat sipil juga sebaiknya tetap melakukan monitoring, pengawasan terhadap dugaan-dugaan pelanggaran pemilu. Betul. Emang kan jadi pelik juga bahwa ada kelemahan, saya pikir ya, di undang-undang pemilu. Tapi Son, yang menarik itu kata civil disobedient. Itu saya dengar kata itu tahun 98 gitu ya. Dan sekarang di Mas Bambang gitu ya. Iya. Iya, 98 memang salah satu civil disobedience yang paling jelas ya di kita ya. Iya. Bagaimana masyarakat tidak lagi patuh pada hukum, pada aturan main. Saya kira itu faktual bahwa kita pernah ngalami seperti itu. Iya. Okay. Ya, mudah-mudahan ini bisa jadi gerakan baru ya, karena pasca 98 ini kan kita tidak punya isu besar, isu bersama yang kemudian bisa menggerakkan semua orang. Jadi betul. Dugaan ketidaknetralan presiden ini harusnya menjadi kepedulian orang gitu ya, kemudian menjadi gerakan bersama bahwa kita perlu mengingatkan pemilu berintegritas ini adalah harapan dari semua orang. Pemilu yang jujur dan adil itu adalah juga keinginan kita semua agar proses demokrasi ini bisa terselamatkan di kemudian hari. Mas Bambang, terima kasih atas waktunya. Kita sama-sama setengah jam ini. Sama-sama. Sehat-sehat untuk Mas Bambang. Amin. Rekan dan sahabat integritas. Kita akhiri diskusi kita, perbincangan kita dengan Mas Bambang. Saya Emerson Yunto dan juga Ade Irawan pamit. Mudah-mudahan ke depan menjadi lebih baik lagi gerakan-gerakan melawan ketidaknetralan dari pejabat ASN ini yang juga harus kita dengungkan di hari-hari dekat dengan pemilu ini. Demikian sahabat integritas, jangan lupa subscribe, kasih komen dan juga bunyikan lonceng buat teman-teman semua. Demikian. Kita bunyikan kentongan ya Pak Ihsan seperti bunyikan kentongan, betul. Kayak kita harus siapkan kentongan itu Pak Ade ya. Iya. Kalau Jokowi kemudian offset lagi, selain kentongan mungkin kita siapkan juga banyak kartu kuning Pak Ade ya. Iya. Kartu merah disimpan sementara, kalau Pak Jokowi offset ya lebih dari 2 kali ya kita nggak mau kasih kartu merah. Demikian Mas Bambang, sampai ketemu. Terima kasih banyak. Terima kasih Mas Adi, terima kasih Mas Emerson. Sehat-sehat Mas Bambang ya.